Pemprov DKI Jakarta meresmikan proyek revitalisasi flyover Semanggi dengan membangun Simpang Susun Semanggi. Ditargetkan Simpang Susun ini akan selesai pada Agustus 2017 mendatang. Dan berikut liputan reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera Gerald Dwitama serta pilot drone Rizky Andrianto. Pembangunan 2 jalan layang Semanggi ini resmi dilakukan setelah groundbreaking yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Pembangunan dari dua jalan layang Semanggi ini memang ditargetkan akan selesai pada Juli atau Agustus 2017 mendatang agar dapat digunakan saat Asian Games tahun 2018. Atau dengan kata lain, pembangunan dari 2 jembatan layang Semanggi ini akan memakan waktu selama 18 bulan ke depan. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta juga mengungkapkan bahwa harapan dengan adanya jalan layang ini akan mengatasi kemacetan di ibu kota. Udara nggak bisa dijual katanya. Ya sudah, buat perjanjian. Duitnya dipakai buat bangun-bangun yang saya tunjuk-tunjuk. Jadi Semanggi ini pakai perencanaan nggak? Kagak. Nggak ada perencanaan. Cuma gara-gara macet, panggil Pak Yusmada. Hampir saya angkat jadi kepala dishub. Karena masternya dari Australia bagian perhubungan. Jelasin jalan semua. Kalau zaman saya nggak gubernur, mungkin nggak jadi kepala dinas kali. Nggak bisa main golf kan soalnya kan. Pembangunan jalan layang ini dikerjakan oleh pengembang dari Jepang karena mereka ingin membangun gedung dan juga meningkatkan koefisiensi lahan bangunan di kawasan ini. Sehingga Pemprov DKI Jakarta meminta untuk membangun fasilitas lengkap dengan adanya jalan layang. Jadi Simpang Susun ini ada 2 rem. Jadi rem pertama itu dari arah Cawang menuju ke Tamrin, itu panjangnya kira-kira 796 meter. Yang kedua adalah dari arah Grogol menuju ke arah Ratu Plaza, itu panjangnya 826. Dan itu semuanya di atas dengan ketinggian rata-rata sampai 11 meter. Jadi aman untuk di bawahnya. Dan lebar jalan itu cukup 8 meter dan untuk 2 jalur. Jalan layang Semanggi ini digunakan atau dapat mempersingkat jalur dari arah Cawang yang menuju ke arah Bundaran Hotel Indonesia, sehingga para kendaraan ini tidak perlu lagi untuk melintasi lingkar Semanggi, namun langsung melalui jalan layang Semanggi ini. Begitu juga dari kendaraan arah Slipi ke arah Blok M, ini tentu tidak perlu memasuki lingkar Semanggi, namun hanya dapat melewati jalur layang ini nantinya. Sementara itu, untuk pengalihan arus lalu lintas juga diberlakukan selama 540 hari ke depan selama proses pembangunan jalan layang Semanggi ini. Pengaturan arus lalu lintas juga dilakukan dari arah Bundaran Hotel Indonesia ke arah Cawang. Ini harus dapat dilalui dari jalur lambat, sementara untuk jalur cepat ini ditutup karena ditempatkan atau digunakan sebagai tempat ditaruhnya alat-alat berat dan juga material dari pembangunan jalan layang Semanggi. Diharapkan dengan adanya jalan layang Semanggi ini ke depannya akan mengatasi kemacetan di kawasan ini, tentunya di kawasan Semanggi. Sadrina Evanalia, Gerald Dwitama, Berita 1 Jakarta.